Selamat malam, Om. Lo, apa kabar nih? Tuh minta tanya! Lo tuh nggak butuh apa-apa lagi. Lo cuma tinggal ngomong jujur sama dia. Grup kita dulu nggak pernah bisa mecahin kasus ini. Ini Cindy aja nggak bisa pecahin kan? Woi, coba. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku, warna-warna indahmu, menatap Keren. Yoi. meratapi kisah hidupmu. Ina. Ina itu seorang cewek di sekolahnya Dika. Dia itu naksir sama satu cowok namanya Michael karena rambutnya yang keren, bagus, dan sangat wangi. Sampai-sampai Ina tuh ngebet banget pengen megang rambutnya Michael. Di sisi lain ada satu cowok yang sebenarnya dia memendam perasaan sama Ina, yaitu Dika. Peran gue ini sebagai Michael. Michael ini cowok idaman di sekolah. Jadi semua cewek itu ngejar-ngejar gue tuh gara-gara rambut gue aja. Sama si Julian tuh ngefans banget sama rambut gue. Pertemuan awal Ina dan Dika itu di ruang PMR. Dia ngeliat Dika dan Ina ngasih origami. Dan itu udah kelihatan banget tuh Ina udah suka banget sama Dika. Jadi pas ngasih itu kayak matanya udah itu. Tapi Dikanya biasa aja. Waktu itu juga sempet diundang ke radio si grup detektif ini. Tapi di situ gue keren banget. Itu gue paling keren di situ. Nanti kalian akan tahu kerennya gimana. Kalau muda sebenarnya Ina juga punya problem yang sama loh di sekolah. Tapi malu ngakuinnya nih. Kalau gitu cobain aja. Pura-pura tabrak dia aja di sekolah. Setelah ngikutin sarannya Dika yang nabrak Michael, dari situlah jatuh cintanya Ina sama Michael. Mereka ngobrol bareng, belajar bareng. Karena Dika kebawa emosi saking keselnya sama Michael, Dika bener-bener manfaatin kasus itu buat ngejebak Michael. Dia berani manfaatin gue sama Cindy supaya dia bisa dapetin Ina. Dia tega. Ber, sorry. Ber, dia itu nipu kita. Dia berusaha ngejebak Michael dengan bilang kalau Michael itu pelakunya. Dan ternyata Ina juga suka banget sama Michael, itu lumayan sedih buat Dika. Banget itu, banget. Iya, sedih banget. Sebenarnya kasihan juga sih ngeliat lo, Dik. Tapi gue yakin kita pasti ketemu kok suatu hari nanti. Pak, saya udah gak kuat, Pak. Kenapa kalian? Tete saya sakit, Pak. Tete saya juga, Pak. Kalian berdua habis ngapain? Pak Yoyo adalah guru olahraga di SMA 119 dan dia punya gebetan orang perempuan namanya Bu Marsa. Bu Marsa bagi Pak Yoyo ini adalah cita-cita tertingginya dalam hidup. Makanya Pak Yoyo selalu mengabadikan dimanapun Bu Marsa terlihat sama Pak Yoyo lewat gambarnya. Di sini saya berperan sebagai guru sejarah namanya Bu Marsha. Bagaimana Bu Marsha ini ya nonton aja kan filmnya. Kita bikin daftar ini. Oh, naik aja biar masuk. Gue jadi cewek yang ditaksirin sama Bertus. Tadi barusan gue baru tag yang nembak Cynthia, gue tembak. Gue ditembak tapi dia udah ngomong duluan, dia gak mau. Si Bertus ini tiba-tiba ngelesnya kayaknya siomaynya kelihatannya enak tuh. Dia ambil lah siomay gue terus dia makan. Bakar bekas mulut gue. Parah, pasti lucu. Sering aku tersenyum. Saya diajak Radit untuk main di film Marmut Merah Jambu. Kalimat saya begitu rumitnya, begitu susah dan begitu banyak ya saya hafal sekali baca langsung. Radit, apapun akan saya lakukan untuk Anda. Hari ini peran gue sebagai ketua tim bola. Dia tuh ngeceritain tentang Michael, cerita lagi diwawancara gitu, terus dia cerita tentang Michael. Sekarang gue udah kelar, gue mau cabut. Semoga filmnya sukses. Amin. Gue Kevin Julio. Di film Marmut Merah Jambu ini gue jadi ketua silat. Dika sama si Bertus ini
tim Mochila tapi ternyata nggak ada lowongan. Tapi setelah gentengin pecahin itu sama temen gue, akhirnya gue mau kasih lowongan ke mereka. Akhirnya palanya Bertus mau dipecahin. Ku jatuh cinta. Dan tadi kita bosan main, gue sebagai anggota karate 1 dan gue sebagai Herman. Ya, jadi kita bosan take anggota fighting scene ya tadi ya. Amazing fighting scene. Minggu ini kita belajar bahasa Singalau. Gue Pitongkas, gue di sini bermain sebagai awalnya sebagai guru. Kira gue itu diganti dan gue sebagai siswa pemimpin ekskul. Tak menyangka jatuh cinta. Aku di sini jadi darah. Dapat surat kaleng aja, kayaknya langsung main mau labrak sini labrak sana. Saya kepala sekolah. Kepala sekolah yang judes, tapi penakut. Takut dibunuh orang karena ada ancaman-ancaman saya mau dibunuh. Iya dia, maksud Bertus. Ganteng kan? Saya memerankan kehidupan Bertus setelah dia lepas masa SMA, dan di situ kehidupannya berubah banget. Salah satu gambaran perubahan paling besar adalah dia istrinya 2. Saya Bertus bersama istri pertama dan istri kedua saya nggak ada namanya. Iya benar. Kenal? Istri kedua. Seru loh, seru ya bisa akrab sama. Kita akur banget loh, istri berdua kita gandengan tangan, biasa kan jauh-jauhan. Iya. Kita bisa tuh kan nih bercanda bareng. Ayo. Melukis wajahmu di dalam mimpi. Di dalam mimpi. Jadi Cindy yang dewasa, yang pas Cindy ketemu lagi sama Dika. Jadi mereka itu kan waktu itu pernah bergabung di sebuah tim detektif SMA gitu, dan ketika mereka menyelesaikan SMA-nya itu masih ada satu kasus yang masih belum beres. Kasus ini yang menurut Bertus sampai bingung kenapa harus diajak lagi ke sana adalah karena di antara mereka bertiga yang paling pintar waktu itu Cindy, dan kasus ini bahkan Cindy aja nggak bisa mecahin gitu. Jadi kayak sebenarnya jawabannya apa sih?